mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup yang beranggotakan saya Titi Astira, saya Rifka Anugrah, dan saya Yusuf Tagir. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi pertama yaitu mengenai definisi Al-Quran dan hadis. Definisi Al-Quran secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata kerja qira'a yang berarti membaca. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam yang memberikan petunjuk dan pedoman, meskipun rincian dan hukum-hukumnya dapat ditemukan dalam hadis yang mencatat tindakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua yaitu definisi hadis. Dalam bahasa, hadis merujuk pada perkataan dan percakapan. Kemudian secara terminologi, hadis mencakup segala hal yang diatributkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk perkataan, tindakan dan ketetapannya. Hadis juga adalah rekaman tentang ucapan, tindakan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum dan panduan moral setelah Al-Quran. Hadis berperan penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hadis juga berfungsi sebagai kontrol dan koreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis memiliki peranan penting sebagai sumber hukum dan panduan hidup umat Islam, saling melengkapi dalam membentuk dasar ajaran dan hukum Islam, serta menjadi panduan utama dalam kehidupan beragama umat Islam. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan ke materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu kedudukan Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran dan hadis memiliki posisi penting sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran merupakan sumber utama yang berisi banyak ajaran umum, sementara hadis sebagai sumber ajaran kedua menjelaskan aspek umum dari Al-Quran. Hadis juga diakui oleh umat muslim sebagai sumber hukum agama dan panduan moral setelah Al-Quran. Kedua sumber ini menjadikan landasan utama dalam praktek kehidupan beragama dan membentuk peradaban Islam, saling melengkapi dalam menentukan dasar ajaran dalam hukum Islam. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dibawakan ke materi ketiga. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu menelaah kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Langsung saja, hadis dalam Islam dianggap sebagai sumber hukum yang sakral setelah Al-Quran. Oleh karena itu, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan tentang hadis menjadi hal yang sangat penting. Rasulullah SAW merupakan orang yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat yang diturunkan untuk manusia, dan segala yang beliau sampaikan, terutama dalam hal agama, berasal dari wahyu. Karena itu, kerasulan dan kemaksuman beliau mewajibkan setiap umat Islam untuk memegang teguh hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yang pertama, Al-Quran memiliki status yang lebih tinggi daripada hadis karena keberadaannya yang pasti dan diyakini. Sedangkan status hadis atau kecuali yang mutawatir lebih bersifat dugaan. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjaga
posisinya lebih tinggi. Oleh karena itu, eksistensi dan relevansi hadis bergantung pada Al-Quran. Dan yang ketiga, para sahabat selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu saat mencari solusi atas suatu masalah. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, mereka akan merujuk kepada sunnah atau bertanya kepada sahabat yang lain. Baik, itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi